Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk ibu-ibu semua. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Dan Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesegaran yang baru. Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat bagi kami untuk hari ini. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan persiapan kami dan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu untuk membaca, mendengarkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini dari Kejadian 16 ayat 7 sampai dengan 16, dan untuk nats penguat Markus 8 ayat 29. Diberi judul tentang renungan kita pagi ini yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Sekali lagi, Tuhan mengasihi semua orang. Bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan tentang perlakuan Sarai kepada Hagar. Mungkin kisah ini sudah sering dan mungkin berulang kali kita baca. Kita tahu Hagar tertekan dan tidak tahan, akhirnya melarikan diri dari Sarai. Ternyata malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan memintanya untuk kembali. Kita baca dari ayat 7 dan ayat 8. Karena Tuhan akan membuat sangat banyak keturunannya, di ayat yang ke-10. Berarti Tuhan tidak membiarkan Hagar yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata sebagai seorang hamba dari Mesir. Terlebih-lebih sikap Hagar yang memandang rendah Sarai yang tidak bisa mengandung. Ini kisah yang terjadi saat itu. Dalam masa Prapaskah saat ini, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk meneladani Tuhan melalui kisah Hagar. Bagaimana Tuhan peduli kepada seorang hamba yang dianggap hina. Ternyata Tuhan memberkati Hagar menjadi bangsa yang besar di kemudian hari, karena keturunannya sangat banyak. Ternyata Tuhan mengasihi, terlebih-lebih kita, umat yang dikasihinya. Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Jika kondisi saat ini kita ditanya, seperti pada Markus 8 ayat 29. Tetapi apa katamu tentang aku ini? Mampukah kita menjawab bahwa Engkau adalah Mesias? Apakah kita mampu menjawab pertanyaan itu dengan kondisi situasi saat ini, di mana banyak terjadi berbagai musibah, penyakit, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain yang menyita perhatian kita? Pertanyaannya,
Mampukah kita hadir dan memberikan dukungan walau sebatas doa? Marilah ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita semua diajak dan dipanggil untuk senantiasa meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk mendekatkan kita yang dahulunya jauh. Dengan darahnya yang kudus, melalui salibnya kita didekatkan kembali kepada Bapa. Kita diharapkan untuk bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Kita diharapkan mampu meneladani sikap dan pelayanannya di dunia. Kita diharapkan untuk mengenakan manusia baru. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Mampukah kita menjawab tantangan itu untuk mengenakan manusia baru, di mana kita sering sekali khawatir akan hari esok. Tuhan berfirman bahwa jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Allah sudah mendamaikan dunia ini dengan dirinya melalui darahnya yang kudus. Kristus tidak memperhitungkan lagi pelanggaran kita. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan semua orang, supaya semua orang bisa hidup, tetapi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup, maka kita hidup untuk Dia yang telah mati dan mampu bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tuhan mengasihi semua orang, terlebih kita sangat berharga di mata Tuhan. Marilah ibu-ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mampu meneladani Tuhan Yesus. Kita mampu menjadi lilin-lilin dan sarana kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Kita bisa menghasilkan buah-buah roh seperti Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang akan mampu melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang senantiasa berbuah. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan talenta sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan menyempurnakan karyanya di dunia ini melalui hidup dan kehidupan kita. Dimanapun kita akan bisa menjadi saluran berkat-Nya, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Dalam masa raya Prapaskah ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah hadir di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi semua orang, terlebih-lebih kita, anak-anaknya. Kita dimampukan untuk menjadi
pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi semua orang, terlebih kami. Jadikan kami sarana untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Berikan kami kemampuan dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percayakan kehidupan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu-ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.